Kakek ini sedang memungut beberapa biji emas. Dia melihat segerombolan tentara mengamatinya dari dekat. Agar tidak memicu kemarahan para tentara, dia berpura-pura mengambil sesuatu, tetapi sebenarnya menyembunyikan sebuah batu. Saat para tentara menodongkan senjata ke arah kakek itu dengan cepat melemparkan batu ke arah ranjau darat yang berada di depan para tentara itu yang membuat kabut asap. Komandan lalu berteriak memerintahkan serangan dan menghujani kakek itu dengan peluru. Kakek itu segera mengangkat perisai untuk menghindari cedera fatal. Asap tebal dari ledakan membuat komandan mengira kakek itu sudah tewas. Dia segera mengirim seorang tentara untuk memeriksa. Namun sebelum tentara itu berjalan lebih dekat, sebuah ranjau mendarat tepat di atas kepalanya. Sang komandan kemudian mengirim 2 tentara lagi, tetapi mereka juga tewas dalam waktu singkat. Hal ini membuat komandan benar-benar bingung tanpa menyadari bahwa kakek itu sudah melarikan diri. Meskipun kakek itu terluka parah dan kesulitan bergerak, dia berpikir bersembunyi di bawah mobil akan lebih aman. Namun, para tentara mulai mendekat dan melakukan pencarian dengan bantuan anjing pelacak. Saat mobil para tentara lewat, kakek itu berguling di bawah mobil dan berpegangan erat pada sasis mobil, lalu dengan cepat menusuk tangki bahan bakar. Bahan bakar yang tumpah membasahi pakaiannya mencegah anjing pelacak musuh mencium baunya. Namun, tetesan darah dari lukanya masih dapat diendus anjing pelacak. Para tentara menduga kakek itu berada di dekat mereka, lalu menghentikan semua kendaraan. Kakek itu mulai panik, dia keluar dari bawah mobil dan berlari secepat mungkin. Anjing pelacak yang melihat langsung mengejar kakek itu. Melihat dirinya terjebak, kakek itu segera mengeluarkan korek api dan menyalakan solar yang menempel di tubuhnya, yang membuat anjing pelacak tidak berani mendekat. Dia lalu melompat ke dalam sungai dan menahan napas. Komandan yang sampai di tepi sungai berencana menunggu kakek itu muncul. Namun setelah lama menunggu, si kakek tidak muncul juga. Komandan lalu memerintahkan tentaranya untuk menyelam dan memeriksa. Namun sebelum tentara itu menemukannya, kakek itu sudah menunggu dan menusuknya dengan pisau. Air di sekitar perahu berubah merah karena darah, membuat tentara lain panik dan mendayung perahu untuk melarikan diri. Tindakan melarikan diri ini justru membawa malapetaka bagi tentara itu. Namun yang membuat semua orang bingung, meskipun tentara di atas perahu sudah tidak bisa bergerak, perahunya masih bergerak menuju tepi sungai. Komandan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan senjata ke seberang sungai dan menembaki dengan gila-gilaan. Namun kakek itu menggunakan mayat sebagai perisai dengan cerdik menghindari peluru yang datang. Akhirnya di bawah tatapan marah komandan, kakek itu perlahan menghilang dalam hujan peluru.